Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kesehatan selalu, kemudian pandemi ini segera berakhir, kita bisa berkumpul lagi di sekolah seperti biasanya. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan isi dulu absensi yang ada di Google Classroom. Kemudian setelah itu ibu mau bertanya. Ya, materi pembelajaran minggu lalu kita tentang apa ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, Azmi? Tentang ikatan kovalen, betul. Siapa yang bisa menanggapi ikatan kovalen itu apa ya? Siapa coba? Ya, Nurul, silakan Nurul. Ya, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena adanya pemakaian bersama pasangan elektron. Beda ya dengan ikatan ion pembelajaran kita sebelumnya gitu. Nah, sekarang Ibu ingin menayangkan satu slide. Nih, coba lihat. Ada gambar pasien COVID yang sudah diisolasi dan harus dipisahkan dengan orang sakit. Kira-kira kenapa harus dipisahkan ya? Next, slide kedua. Oke. Nah, ini ada minyak dan air. Apa yang kalian bayangkan jika minyak dan air ini harus Ibu campurkan? Kira-kira akan saling bercampur atau tidak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan kepolarannya. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sekarang coba perhatikan video yang Ibu tayang. Berikut ada pakaian yang terkena noda oli, kemudian dibersihkan dengan bensin, pertalite, dalam hal ini pertalite. Selanjutnya dibersihkan dengan jeruk nipis. Kenapa ya langkah-langkahnya harus bensin dulu baru jeruk nipis? Semua itu akan bisa kita jawab pada pembelajaran hari ini. Berikut ada KPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Silahkan jawab pertanyaan. Di sini ada peta konsep, kemudian ada materi dan ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kalian untuk sampai ke kesimpulan. Juga ada link video YouTube, silahkan ditonton dahulu untuk mengisi tabel, isi kolom-kolom yang sudah disediakan, kemudian berikan kesimpulan. Nanti di akhir ada pengayaan untuk tugas mandiri di rumah saja. Minggu depan silahkan dikumpulkan ya. Selamat bekerja anak-anak, semoga tetap bersemangat ya. Terima kasih sudah mengumpulkan tugas LKPD-nya ya. Dari percobaan itu kan ada 4 larutan, ada air, CCl4, kloroform, sama HCl. Yang dibelokkan itu ada air, kemudian ada kloroform, sama ada HCl. Sedangkan yang tidak dibelokkan itu ada CCl4. Oke. Kenapa? Kenapa? Ayo. Kenapa? Kenapa? Kenapa ada yang dibelokkan, kenapa ada yang tidak? Ada yang mau menjawab? Ayo. Apa jawaban? Ada yang dibelokkan, kenapa ada yang tidak? Tadi kan percobaannya menggunakan penggaris ya, Bu. Kan ketika penggarisnya digosokkan ke rambut, itu kan jadi bermuatan. Kenapa bermuatan? Dari mana datang muatannya, Tiwi? Elektronnya pindah dari rambut ke penggarisnya. Oke, bisa berpindah ya? Iya. Iya, terus gimana? Terus karena penggarisnya itu bermuatan, maka larutan yang bersifat polar itu kan juga punya kutub. Makanya nanti dia dibelokkan juga. Oh, jadi dibelokkan. Ikatan polar itu dibelokkan oleh si penggaris bermuatan. Betul ya, jadi setelah kalian presentasi tadi, banyak sekali masukannya. Sekarang Ibu tanyakan kembali. Atau Ibu minta kalian siapa yang mau menyimpulkan tentang pengaruh keelektronegatifan terhadap kepolaran suatu senyawa. Coba, siapa? Ibu paling senang kalau ada yang tunjuk tangan untuk menjawab. Ya, gimana Ilham? Iya, betul. Jadi, iya. Jadi jika dua atau lebih unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu beda kepolaran keelektronegatifannya sangat besar, itu bisa masuk ke dalam senyawa kovalen polar gitu ya. Kalau sangat kecil bagaimana? Iya Lara. Kalau sangat kecil itu bisa atau sama dengan nol. Elektronegatifannya perbedaannya itu perbedaan keelektronegatifan yang nol itu senyawa yang seperti apa? Oh iya, Cl2.
O2. Iya betul. Jadi tidak ada perbedaan keelektronegatifan sehingga elektronnya tersebar merata, tidak kemana-mana, tidak mengkutub ya. Berbeda dengan senyawa polar. Kalau senyawa polar gimana? Iya. Oke. Elektron yang berikatan akan mengarah akan lebih ke atom yang elektronegatif karena dia kayak elektron ya. Sehingga misalnya HCl. Nah, coba HCl. Kira-kira pasangan elektron ikatannya akan ke H atau lebih ke Cl? Iya, lebih ke Cl gitu ya, sehingga terjadi pengkutuban. Si Cl ini kan karena terlalu banyak elektron di sana, jadi kutub negatifnya. Ya, yang H tadi kutub positif. Nah, karena ada kutub ini tadi, dia bisa tarik-menarik atau tolak-menolak dengan hal yang punya kutub juga. Seperti apa tadi di percobaan, Yuli? Seperti penggaris bermuatan ya. Oke, betul sekali. Ibu senang ya kalau aktif seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan terakhir gitu ya. Kita akan menjawab pertanyaan kita yang pertama tadi. Kenapa minyak dan air tidak bersatu atau tidak bercampur? Iya, karena dia memiliki perbedaan kepolaran. Begitu ya. Sifat-sifatnya, sifat-sifat kovalen polar dan non-polar bisa kalian lihat di slide berikutnya. Kita beri applause dulu untuk Eki dan kelompoknya ya. Nah, berdasarkan dari presentasi Eki tadi, Eki mengatakan bahwa keelektronegatifan suatu unsur itu mempengaruhi kepolarannya. Begitu ya Eki. Kemudian ada percobaan menggunakan penggaris yang bermuatan, kemudian ada aliran cairan yang diujikan. Kan kenapa ada cairan yang dibelokkan dan ada yang tidak? Ya, siapa? Baik, Henny? Ya, betul sekali. Nah, begitu ya. Jadi ada penggaris yang bermuatan itu nanti kan ada elektron ya yang berpindah dari rambut yang tadi kan penggarisnya digosokkan. Elektron dari rambut berpindah ke penggaris didekatkan dengan aliran yang keluar dari duren. Nah, aliran yang gimana tadi? Yang bagaimana yang dibelokkan? Iya, yang polar. Kenapa tadi Henny? Baik, betul sekali. Karena senyawa polar ini dia memiliki kutub. Jadi dia bereaksi atau dia bisa tarik-menarik atau tolak-menolak terhadap sesuatu yang memiliki kutub juga ya. Penggaris bermuatan ada kutub dong ya, ada elektron. Oke, betul. Siapa yang mau menambahkan? Iya, betul. Ya. Berdasarkan percobaan itu ada yang tidak dibelokkan karena kenapa tadi? Iya, karena senyawa kovalen non-polar itu tidak punya kutub. Dia tidak berpengaruh, jadi penggaris bermuatan itu tidak mempengaruhi si senyawa yang non-polar tadi. Iya. Gimana? Oke, ya betul. Jadi penggaris tadi bisa kita jadikan alat uji kepolaran suatu senyawa. Kita bisa memprediksi ya sekarang. Jadi apa saja cairan yang atau larutan yang merupakan senyawa polar di dalam percobaan tadi? Oke, air. Iya, HCl. Betul. Nah, untuk yang senyawa non polar apa tadi di dalam percobaan? CCl4. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kelas ini. Semuanya sudah hampir paham semua ya ini. Sebagian besar sudah bisa lah menganalisis kepolaran suatu senyawa. Apalagi dengan keaktifan kalian tadi, diskusi kelompok di dalam grupnya bagus gitu ya. Oke, sekarang Ibu ingin memberikan piala virtual kepada peserta didik yang Ibu anggap paling aktif. Ibu berikan kepada Azmi. Ya, tepuk tangan ya. Ini tiap hari atau tiap pembelajaran Ibu akan berbeda-beda nih. Tergantung siapa yang Ibu nilai waktu itu terbaik gitu ya. Baik. Nah, sampailah kita di penghujung pembelajaran ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin kalian melakukan refleksi nanti. Refleksi itu berisi apa yang kalian pelajari hari ini,
apa yang paling kalian sukai dan apa yang belum dipahami. Jadi nanti tulis di buku, kemudian dikumpulkan di Google Classroom untuk sebagai refleksi ibu juga. Nah, baik, pada bagian terakhir seperti biasanya kita melakukan evaluasi. Ya, betul sekali. Evaluasinya silahkan buka Google Classroom-nya. Di situ sudah ibu berikan link untuk kuis. Ibu memakai aplikasi Quizizz. Silahkan dibuka, silahkan menjawab soal-soal. Kemudian untuk materi selanjutnya pada pembelajaran akan datang, kalian akan mempelajari tentang bentuk molekul. Ya, pelajari di rumah ya. Dan jangan lupa di LKPD tadi di bagian akhir sudah ada tugas mandiri ya. Kalian melakukan merancang pembelajaran sendiri, merancang percobaan sendiri. Silahkan dilakukan di rumah, itu percobaan sederhana ya nak ya. Silahkan dilakukan di rumah, kemudian dijawab, dikirimkan ke Google Classroom seperti biasanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.